Oh, ini jalan yang menuju ke makam Kusuma Bantala. Yuk kita ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Alhamdulillah ternyata benar ini makam pahlawan. Berkorban di mana perang antara Indonesia dengan Belanda, yaitu dengan tujuan memperjuangkan hak dan martabat Indonesia dan mengusir penjajah di muka bumi Indonesia. Peristiwa Perang Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu diboncengi oleh Nica. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedang sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang hingga terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan membuat kekacauan. TKR Resimen Magelang pimpinan Letnan Kolonel M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke Benteng Ambarawa atau Benteng Willem. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letnan Kolonel M. Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara sekutu tertahan di Desa Jambu karena dihadang oleh pasukan angkatan muda di bawah pimpinan Oni Sastro Diharjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh dan Surakarta. Tentara sekutu kembali dihadang oleh Batalion 1 Suryo Sumpeno di Ngipe. Pada saat pengunduran, tentara sekutu mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letnan Kolonel Isdiman
berusaha membebaskan kedua desa tersebut. Akan tetapi ia gugur terlebih dahulu. Sejak gugurnya Letnan Kolonel Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya dan ia langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan nafas baru kepada pasukan-pasukan Republik Indonesia. Koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan adalah serangan dadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Tanggal 23 November 1945, ketika matahari mulai terbit, mulailah tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang tertahan di komplek gereja dan Kerkhof Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia terdiri dari Yon Imam Androngi, Yon Soeharto, dan Yon Sugeng. Tentara sekutu mengerahkan tawanan-tawanan Jepang dengan perkuat tanknya menyusup ke tempat kedudukan Indonesia dari arah belakang. Karena itu pasukan Indonesia pindah ke Bedono. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komando sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945, tepatnya jam setengah 5 pagi, serangan mulai dilancarkan. Dan pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak-penembak senapan karbin. Pertempuran berkobar di Ambarawa. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah pertempuran selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Monumen Palagan Ambarawa adalah sebuah monumen yang terdapat di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Monumen ini merupakan simbol untuk mengenang sejarah pertempuran Palagan Ambarawa pada tanggal 12 Desember sampai 15 Desember 1945 Ambarawa. Pasukan sekutu yang terdesak dari Magelang mengadakan pengunduran ke Ambarawa dan pasukan TKR yang dipimpin Letnan Kolonel Sudirman berhasil menghancurkan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945, di mana kini diperingati sebagai Hari Infanteri. Monumen Palagan Ambarawa dibangun pada tahun 1973 dan diresmikan pada tanggal 15 Desember 1974 oleh Presiden Soeharto. Gambaran singkat sejarah pertempuran bisa dilihat pada relief yang dibuat pada dinding Monumen Palagan Ambarawa. Di monumen ini Anda dapat menemukan peninggalan pemerintahan Jepang dan Belanda. Anda dapat melihat seragam para tentara Jepang dan Belanda, senjata perang, seragam tentara Indonesia, dan barang bersejarah lainnya. Untuk ukuran yang agak besar, Anda dapat menemukan beberapa tank kuno, kendaraan angkut personil, dan meriam yang digunakan dalam pertempuran tersebut. Yang paling menarik adalah Anda dapat menemukan pesawat P-15 Mustang Belanda yang berhasil ditembak jatuh ke dalam rawa pening atau yang disebut dengan pesawat cocor merah. Pesawat ini memiliki berat 7.000 kg dengan panjang 9,81 meter. Pesawat ini bisa terbang sampai ketinggian maksimum
7.720 meter. Kecepatan jelajah pesawat buatan Kevlar Air Force Corporation ini umumnya berkisar antara 753 km per jam. Pesawat ini memiliki kemampuan terbang hingga jarak 3.185 km dan pesawat ini hanya berawak satu orang saja, merupakan pesawat milik Skuadron 13 Royal Air Force yang ditembak Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tanggal 15 Desember 1945. Kita baca ini surat dari akhirat. Kawan, kau pasti masih ingat, kami mati dengan perut kosong, berbaju compang-camping, tapi berendam dalam semangat berjuang yang membara. Kami belum pernah merasai hasil kemerdekaan. Kamilah remaja yang menjadi tumbal, tidak sempat mereguk nikmat dunia, namun kami rela melepas nyawa demi kemerdekaan nusa bangsa dan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Kini apa kabar kawan? Nasib bangsa kita, sudahkah tercapai cita-cita kita bersama? Sudahkah terwujud masyarakat kita yang adil dan makmur? Kawan, kau boleh lupa kepada kami, tumbal-tumbal ini, tapi jangan sekali-kali melalaikan tanggung jawabmu terhadap nasib bangsa kita, sehingga pengorbanan kami tidak sia-sia. Nah, ini merupakan serangkaian kalimat-kalimat yang ditulis, mungkin istilahnya perwakilan dari para beliau yang pernah berjuang pada saat itu, memperjuangkan hak asasi Indonesia. Nah, di sini para pahlawan yang gugur pada tanggal 21 November 1945 dari Kesatuan Amri di Gambir Bedono. 1. Bapak Soeharsono dari Jambu, kedua Bapak Slamet dari Jambu, ketiga Bapak Sutoyo dari Jambu, yang keempat Bapak Sarwan Alcawang dari Gondorio, kelima Bapak Marsidi dari Gondorio, keenam Bapak Ahmad Sayan dari Gondorio, 7 Bapak Suwiji dari Lendoh, 8 Bapak Suluri dari Bulusari, 9 Bapak Sujadi dari Klepon, 10 Bapak Kajatun dari Suruh, 11 Bapak Slamet dari Suruh, yang ke-12 Bapak Idris dari Suruh, 13 Bapak Sapuan dari Suruh. Persembahan dari keluarga XTRM Tentara Rakyat Mataram, 15 Desember 1965. Dan ini Bapak Pelda Mukti, lahir tanggal 1 bulan 1 tahun 1923, wafat tanggal 3 bulan 10 2013, tanda jasa Sewindu Gerilya. Bismillahirrahmanirrahim. Amit nun sewu, Bapak. Ini Bapak Sumpon, gugur pada tanggal 8 bulan 9 tahun
berapa itu? Tahun 1947. Ini Bapak Daklan gugur pada tanggal 3 bulan 8 1947. Terus Bapak Sutarmin tanggal 29 bulan 8 1947. Bapak Sumeri gugur pada tanggal 21 November 1946. Terus Bapak Sunardi 21 November 1945. Bapak Kastam S tanggal 21 November 1945. Mungkin beliau yang wafat di tahun 45 itu mungkin beliau ikut perjuangan saat huru-hara di Ambarawa atau perang Ambarawa. Dan yang tahun 47 kemungkinan itu agresi militer Belanda yang pertama. Yang tahun 45 itu perang Ambarawa, dan yang tahun 47 itu agresi militer Belanda pertama. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih, cukup sekian. Dan saya minta doanya dari para netizen yang melihat video ini. Dari keyakinan apapun, doa kalian itu sangat bermanfaat untuk beliau-beliau yang gugur. Dan saya pun berdoa semoga beliau diberi terang kuburnya, diberi terang jalannya, dan diterima amal baiknya di sisi Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.